negara tidak hadir dan yang hadir itu adalah tadi oligark tadi itu yang akhirnya membuat universitas itu tadi berorientasinya pada materi, kepada Betul. pragmatisme, sikap ya pokoknya yang penting untung begitu kan, Ya, tidak ada urusan. karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji, kumaha dararamang sadayana? Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini, hari Jumat tanggal 18 April 2025, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1446 Hijriah, dan ini adalah kali pertamanya sial interview Royah TV hadir kembali setelah kita libur ya dalam beberapa pekan, dan sekarang kita tampil di bulan Syawal ini, tampil perdana dengan settingan baru nih tanpa ada apa namanya settingan lama. Kita mudah-mudahan membawa suasana baru, membawa semangat baru, semangat Syawal setelah kita eh, berada dalam Ramadan kemarin. Ya mudah-mudahan pemirsa, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya man wasiyamakum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini kami Royah TV dalam spesial interview akan membawakan sebuah tema yang tema ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau misalkan pemirsa scroll ke belakang ya di pembahasan Royah TV, itu pernah kami membahas tentang disertasi Bahlil, ya, wajah akademisi dan politisi. Karena masih berkaitan dengan persoalan akademis, malah kita akan masuk lagi lebih dalam ke dalam persoalan akademisnya, yaitu kita akan membahas tentang sisi gelap universitas dengan beberapa kasus, baik itu kasus Bahlil, kasus guru besar UGM, dan juga kasus seorang mahasiswa kedokteran Unpad. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ada apa sih sebenarnya kok perguruan tinggi begitu carut-marutnya, dan kenapa kok bisa seperti ini? Padahal perguruan tinggi digadang-gadang sebagai wadah yang akan melahirkan sosok individu, sosok orang-orang yang berilmu, dan juga orang-orang yang mempunyai apa namanya tingkat derajat keluhuran di tengah-tengah masyarakat. Ini bagaimana kok bisa melahirkannya seperti ini? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama seorang ustadz, yaitu Dr. Muhammad Rian, dan beliau nanti akan bersama-sama dengan kita, membersamai kita. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita akan membahas tentang sisi gelap universitas bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat dan tetap semangat. Ini yang saya suka nih dari Ustadz Rian ya, sehat dan tetap semangat. Jadi memberikan kita semangat terus Ustadz ya. Yeah. Bagaimana Ustadz kabarnya di setelah baik, Ramadan, ya. Syawal Alhamdulillah sekarang? semua fase dari Ramadan sudah kita lalui, mulai dari sebelum saum, ya saum Ramadan, ya kemudian Idul Fitri, ya. Dan yang nggak lupa adalah mudik. Oh, Ustadz mudik ya? Ya, mudik. Alhamdulillah. Gitu. Lancar ya? Saya masih punya kampung halaman. Masya Allah. Ya. Halamannya juga jelas. Kampungnya ada, halamannya ada ya? Ya. Yang parah, kampung ada tapi nggak ada halaman. Baik Ustadz, kita sama-sama wajah hitam nih. Ngomongin tentang sisi sesuai gelap. Dengan sisi gelap. Ya, gimana Ustadz? Ini temanya menarik Ustadz, tentang sisi gelap universitas. Apa sih sebenarnya yang akan kita bahas sekarang? Ya, jadi pertama Kang Ponsen, kita akan bicara ya dengan konteks bahwa
ada sebuah buku sebenarnya, Ada sebuah ya. buku. Oh, oke. Judulnya itu adalah Dark Academia. Dark Academia. Ya, Ah. How University Died. Gitu. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira tadi sisi gelap gitu ya. Dark Academia itu sisi gelap daripada perguruan tinggi atau universitas gitu ya. Dan menariknya di anak judul itu si penulisnya ya itu memberikan sebuah anak judul yang judulnya ya bagaimana universitas itu mati. Iya. Gitu. Ini Serem begitu. judulnya serem pokoknya, makanya Serem. ini cocok ini baju kita. Ya ditulis Iya. oleh seorang akademisi ya, seorang profesor di Inggris ya, namanya Profesor Peter Fleming. Peter Begitu ya. Fleming. Ya, Oke. dia tahun 2021 ya diterbitkannya di apa namanya di Inggrisnya itu, kemudian diterjemahkan di sini tahun 2022. Jadi sebenarnya relatif buku ini cukup Baru ya? baru, dan yang menarik buku itu ditulis pada saat kita sedang mengalami dunia ini mengalami ya sebenarnya gelap juga ya, yaitu pandemi COVID. Oh iya betul, 19. tahun itu ya? Ya, Betul, yang ada di betul. situ. Jadi memang ada nanti beberapa aspek kalau pemirsa nanti membaca secara lebih apa namanya detail begitu ya. Tetapi ini dalam konteks kita sore hari ini kita gunakan ini untuk membaca apa sebenarnya yang terjadi dengan judul yang kita akan bahas ini, yaitu Dark Academia tadi itu ya, sisi gelap daripada universitas gitu ya, dan bagaimana kemudian semacam provokasi gitu ya, pertanyaannya bagaimana kemudian universitas itu mati. Gitu ya. Mati ini tentu metafor ya, metafor dalam pengertian bahwa ya mati tentu bukan dalam pengertian tidak bisa melakukan apapun, tetapi sebenarnya ini adalah semacam apa ya, warning gitu ya, semacam peringatan lah, alarm gitu kira-kira. Kalau kondisi gini ini terjadi ya itu arahnya kemana gitu kira-kira. Jadi ini poin kita sebenarnya di situ nanti, dan menjadi sangat penting why-nya itu adalah karena ya memang kejadian-kejadian tadi disebut oleh Kang Ponsen itu menurut saya semakin intensif sekarang. Jadi kalau pernah kita bahas sebenarnya di Roya TV tentang kasus Bahlil ya, yang juga hari ini sebenarnya belum selesai. Belum selesai ya. Gitu ya. Entah kapan selesainya. Itu kan diminta revisi. Iya, nggak tahu revisinya kapan. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak berhak untuk memegang gelar doktor sebenarnya begitu, dengan segala proses macam-macam gitu ya. Yang kedua yaitu proses yang kemudian terjadi kasus UGM gitu ya. Ketika ada seorang guru besar ini bahkan, jadi bukan lagi doktor tadi, guru sudah besar, jadi guru besar. jadi guru besar begitu ya, dan publikasinya banyak, tapi kemudian dipecat. Gitu. Karena apa? Karena diduga kuat melakukan pelecehan ya, terhadap anak-anak bimbingannya. Gitu ya. Dan yang ketiga nanti kita bicara sedikit tentang Universitas Padjadjaran Unpad nih. Ini apa namanya, kasus yang juga tidak kalah mengerikan ketika ada salah seorang mahasiswa kedokteran untuk spesialis ya, yang program spesialis itu melakukan pemerkosaan terhadap saudara dari pasien. Ini juga saya kira menjadi sebuah hal yang harus kita cermati sebenarnya. Ini ada apa sebenarnya? Nah, jadi why-nya itu ini menjadi penting karena ini semuanya terjadi di universitas. Betul. Gitu kan? Dan ini universitasnya Kang Ponsen, saya disclaimer ya dari awal, ini kita ambil 3 saja dulu. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Kayak fenomena gunung es ya. Ya, gunung es gitu ya. Dan setiap kasus di universitas pun sebenarnya tidak hanya satu. Gitu. Nah, itu kita ingin memberikan ini kepada pemirsa semacam satu bahan awal lah begitu kira-kira. Ini keprihatinan kita semua, dan tidak ada maksud untuk kemudian kita istilahnya menjelekkan universitas satu dan yang lainnya. Betul. Gitu ya, karena universitas yang kita sebut tadi ini universitas yang boleh dibilang sudah branding lah begitu ya, yang ada di situ. Betul. UI itu UGM ya, Unpad favorit begitu, buat anak-anak SMA lah ya yang ada di situ. Dan saya kira justru ini adalah bentuk nanti kontribusi kita untuk kalau nggak ingin terjadi lagi apa sih yang harusnya kita lakukan, gitu kira-kira. Menarik. Saya kira itu. Oke. Nah, Ustadz, kita masuk ke dalam tataran fakta ya. Ini fakta-fakta yang tadi yang bisa Ustadz coba sampaikan. Kira-kira ini seperti apa sih biar pemirsa paham gini. Fakta-fakta yang terjadi baik di UI, di UGM atau di Unpad itu sendiri, Tafadhol. Ya, kita masuk what ini ya. Apa? Jadi apa yang kita maksud dengan, saya mulai dulu dari apa
dark academia itu Iya. sebenarnya dari konsepnya Profesor Peter Fleming tadi itu. Maksudnya agar ini secara singkat, jadi sekali lagi nanti ini kita harapkan sebenarnya ini men-challenge para pemirsa nanti untuk membaca lebih jauh betul, gitu betul, ya. betul. Intinya di dalam buku itu Profesor Fleming itu sebenarnya menggambarkan gitu ya universitas-universitas di Barat ya, khususnya di Eropa, Inggris kasusnya, kemudian di Amerika, kemudian di Australia gitu ya. Artinya dia memang pengalaman ya menghadapi kondisi itu, dan kita tahu bahwa sistem besar yang mereka terapkan di 3 wilayah ini itu adalah sistem yang kita sebut sebenarnya sistem sekuler kapitalis. Artinya apa? Bahwa kita memahami sistem sekuler kapitalis itu intinya adalah di bagaimana agama itu dipisahkan ya dari kehidupan. Kemudian yang kedua itu negara berlepas tangan ya dari pembiayaan yang ada di masing-masing universitas. Artinya mereka dikondisikan untuk mandiri, tapi dalam pengertian sebenarnya mereka justru dilepaskan dari tanggung jawab negara nanti dalam konteks pendidikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Profesor Peter Fleming ini adalah bahwa yang dia sebut sebagai sisi gelap itu kan tadi dikatakan universitas itu mestinya untuk pendidikan. Pendidikan itu berarti kan kejujuran gitu ya, kemudian kerendah hatian, selain kecerdasan udah pasti gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang kita kenal juga dengan research. Artinya kemudian kita melakukan penelitian. Kita berharap universitas itu akan punya penemuan-penemuan yang inovatif, yang solutif kan gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah universitas memiliki juga aspek pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 ini kan sangat berkaitan. Kalau di kita kenal dengan nama istilahnya Tridharma. Ya, perguruan tinggi gitu. Tetapi yang dia rasakan ya dalam konteks kasus tadi itu, ya dia melihat bahwa sistem kapitalis yang ada di Barat itu justru malah membuat universitas-universitas ini semakin bergerak menjauhi ideal daripada 3 hal itu. Misalnya tentang kejujuran, ya kita bisa melihat bahwa kejujuran itu justru kemudian digantikan dengan nilai-nilai yang sifatnya materialistik. Gitu. Artinya harapan universitas itu jujur justru malah kemudian ya hanya sekedar pada aspek-aspek materi saja. Yang penting kemudian dana besar masuk, kemudian nilai gitu yang sifatnya kuantitatif gitu ya, bukan yang sifatnya kualitatif dalam arti nilai-nilai tadi itu. Kemudian kita bisa melihat juga di situ bagaimana kebebasan berbicara hari ini justru malah menjadi kontradiktif gitu ya. Kang Ponsen mungkin ingat kasus yang paling baru hari ini, Trump itu mencabut visa ya dari orang-orang ya, baik itu yang memiliki kewarganegaraan Amerika maupun yang tidak ya, yang pro kepada Palestina gitu ya. Karena kita ingat gitu ya, kan saya pernah membahas dulu ya kegilaan Trump yang bukan yang baru yang kesekian kalinya tadi itu sebenarnya menunjukkan ya, bahkan kemudian Harvard ya University kemarin saya baca terakhir itu relevan dengan data yang dari Profesor Peter Fleming ini, dia dicabut itu subsidinya sampai sekian grant-nya itu semacam kayak beasiswanya lah begitu, kira-kira sekian triliun yang ada di situ karena dianggap tidak nurut gitu kepada negara. Artinya Peter Fleming itu melihat bahwa dengan nilai-nilai yang semakin bergerak ke tadi pragmatisme, materialisme, bahkan kebebasan yang notabene mereka gembar-gemborkan begitu ya, freedom of speech gitu, freedom of talk dan segala macam, itu ternyata sebenarnya perlahan-lahan menjadi sesuatu yang hilang di universitas. Belum nanti kita bicara dari sisi pembiayaan yang juga semakin mahal gitu ya, dan yang lebih penting ini tadi manfaat universitas untuk masyarakat itu sebenarnya apa? Sebelah mana gitu ya. Walaupun dia bilang bisa jadi publikasi besar, bahkan mungkin orang sekarang ini ada sebuah sarkasme kalau menurut saya itu. Jadi yang disembah oleh para akademisi itu konon Scopus jurnal. Gitu kan yang ada di situ gitu kan. Tetapi pertanyaannya solusinya apa? Nah, dia menyatakan di dalam buku tersebut bahwa selama COVID-19 kemarin itu justru universitas tidak bisa berbuat apa-apa, memberikan artinya solusi-solusi yang sifatnya inovatif. Nah, artinya inilah yang kemudian dia rangkumkan dengan kalau ini terus berlangsung gitu ya, bisa jadi inilah yang disebut dengan lonceng kematian universitas. Artinya gini, universitas ada, tapi sebenarnya nilai yang diharapkan akan tumbuh itu tidak
tidak muncul, bahkan tadi hilang begitu. Dia nanti ya sama aja dengan apa yang dia sebut nanti di ujung daripada pembahasan itu bahwa menjadi korporatokrasi. Jadi artinya bahwa universitas-universitas itu sudah kayak perusahaan nantinya. Betul, Jadi betul. bukan lagi sebagai lembaga yang nanti di situ menanamkan tadi nilai-nilai yang agung, kemudian riset-riset yang solutif, dan yang lebih penting tadi eksistensi untuk masyarakat itu benar-benar akan membuat masyarakat menjadi masyarakat yang beradab, begitu. Jadi dia khawatir tentang itu. Nah, ini dari sudut sana. Nah, makanya tadi kasus kita kalau kita kaitkan dengan ini 3 contoh tadi, UI, ya Unpad maupun juga UGM itu sebenarnya kan sudah mengarah ke situ. Dengan catatan tadi ya bahwa ini bukan satu-satunya kasus di setiap universitas. Contoh Bahlil, ketika di level S3 ya doktoral itu sudah terjadi nilai-nilai tadi plagiarisme, kebohongan dan seterusnya kayak gitu. Lantas pertanyaannya apa yang diharapkan dari seorang doktor yang seperti itu? Betul. Lebih prinsipil lagi, apa yang menjadi tanggung jawab universitas? Universitas kelihatannya longgar gitu, bahkan ada semacam tadi kompromi yang ini diindikasikan di dalam buku itu yang nanti bisa mengarah kepada universitas itu nanti hanya sekedar menjadi alat ya daripada oligarki gitu. Artinya ada pihak-pihak oligarki yang pemodal. Tadi kan ini konsepnya universitasnya kan sudah bergerak ke tadi korporatokrasi, ke perusahaan begitu. Sehingga akhirnya apa? Ya semuanya akhirnya mengabdi kepada kepentingan materi semata-mata begitu. Nah, ini kan dalam kasus Bahlil kan indikasi atau aromanya kan kuat sekali gitu ya. Apa yang saya maksud? Bahlil itu adalah menteri SDM Ketua yang partai. dia punya ketua partai, betul ya, kemudian dia punya kewenangan untuk mendistribusikan tambang-tambang. Dan kita tahu kan bahwa walaupun kemarin memang ada tarik ulur gitu kan, pertama memberikan kepada ormas. Nah, ketua ormas ya yang diberi tambang itu salah satu ketua bukan salah satu ya ketua MWA-nya yang majelis di UI. Gitu ya, yang nyambung. Sementara kemudian universitas kan kemarin juga diberikan tadi semacam kemungkinan untuk mengelola itu ke depan, walaupun ini masih tarik ulur, tapi saya kira itu hanya masalah waktu saja gitu. Jadi untuk kasus yang pertama ini saya kira sudah sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Sebagai perbandingan saja bahwa di UI itu ada tradisi yang nyontek saja itu bisa dikeluarkan. Harusnya gitu. Ya harusnya. Itu S1 loh. Ini S3. Di atas. Bukan nyontek lagi. Plagiat. Gitu. Plagiat yang dugaan. Dan itu sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Guru Besar mereka. Makanya banyak yang menyayangkan keputusan rektor yang terlalu justru menunjukkan malah membuat kecurigaan gitu. Kok hanya diberikan sanksi hanya memperbaiki gitu kan yang ada di situ. Minta maaf pun juga sekarang tidak ada. Kan itu ada juga permintaan maaf yang kalau itu memang menjadi ini. Kemudian yang kasus kedua, kalau kita lihat dalam fakta yang UGM, ini lebih mengerikan lagi kalau menurut saya. Ini doktor belum selesai. Ini guru besar sudah jelas dikukuhkan begitu ya, dan publikasinya juga seabrek-abrek begitu kan. Tetapi ketika dia cedera dalam konteks perilakunya, yang ketika dia bimbingan itu malah justru melakukan pelecehan, begitu ya. Ini kan menjadi pertanyaan gitu. Iya, betul. Ya dia kan sudah menjalani semua proses akademik ya. Kalau akademik berarti S1, S2, S3, jabatan fungsionalnya. Tadi sudah sampai kemudian guru besar. Artinya dia sudah, kalau tentara itu sudah jenderal mestinya. Ya kalau di pesantren sudah kiainya gitu, guru besarnya itu kira-kira. Tetapi ketika dia jatuh pada kasus yang seperti ini, maka pertanyaannya juga sama gitu. Apa tanggung jawab daripada universitas? Kok bisa guru besarnya bisa begitu? Apakah tidak ada pengawasan misalnya begitu kan? Atau malah justru nanti kita khawatir itu bukan kasus yang tunggal, maksudnya banyak kasus-kasus yang lain. Artinya kita bukan suudon ya, tapi maksud saya logik juga kalau orang kemudian mengatakan, loh kalau guru besar aja bisa melakukan gimana itu, bawahnya? Iya kan, yang bawahnya artinya belum tentu ini kan steril kan dari persoalan ini. Ini sebuah challenge, maksudnya bukan untuk curiga dalam pengertian negatif. Kemudian yang ketiga, saya kira kasus Unpad ini menunjukkan kepada kita bahwa
ketika seorang peserta program dokter spesialis ya PPDS itu bisa melakukan ya tindakan seperti ini gitu ya, yaitu pemerkosaan terhadap saudara daripada pasien yang sedang ditangani. Ini kan menjadi pertanyaan, dia motif dia sebagai seorang dokter spesialis itu, apalagi spesialis anestesi, itu kan biasanya terkait dengan pembiusan. Jagoan. Ya, jagoan dia kan. Jagoan bius. Tetapi yang jadi persoalan sebenarnya tentu sekali lagi ini saya ingin disclaimer, tidak dalam konteks menyudutkan anestesi dan seterusnya. Tapi kita ingin katakan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab juga universitas dalam konteks ketika seleksi itu. Gitu loh. Ya, nah ini yang saya kira Kang Ponsen, saya sebenarnya ingin mengkaitkan ini dengan contoh yang lebih mengerikan lagi sebenarnya gitu kan. Mungkin ini menjadi warning bagi kita bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa universitas atau perguruan tinggi itu sedang dalam baik-baik saja. Masya Allah. Begitu di level tadi magister atau S2, S3, bahkan kemudian guru besar. Gitu kan. Ini saya kira what-nya. Jadi apa yang memang harus kemudian kita cermati bersama-sama. Baik. Terima kasih Ustadz Rian. Masya Allah luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Rian. Dan ini memberikan gambaran kepada kita semua ya pemirsa, bagaimana profil dari perguruan tinggi. Dan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rian bukan perguruan tinggi kaleng-kaleng, itu perguruan tinggi nomor-nomor wahid di Indonesia ya. Pemirsa, pertanyaannya sekarang, mengapa ini bisa terjadi? Nah ini akan kita bahas ya di segmen berikutnya. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan tetap bahas tentang sisi gelap universitas. Jangan kemana-mana. Pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji. Jangan lupa pemirsa like, comment, and share. Kita masih di dalam pembahasan sisi gelap universitas bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian MAG. Baik Ustadz, menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz bagaimana wattnya ya sebuah dark academia dan ini terjadi juga di negeri kita. Saya pikir juga bukan hanya di negeri kita. Siapa penulis buku ini juga dia nulis, pasti dia juga terjadi di negeri dia ya atau di berbagai dunia. Baik Ustadz, persoalannya sekarang pertanyaannya mengapa ini bisa terjadi? Sementara yang namanya universitas seharusnya akan melahirkan seorang yang berbudi luhur, seorang bahkan juga tujuan pendidikan nasional itu adalah menciptakan insan-insan yang bertakwa. Nah ini boro-boro bertakwa. Kalau melihat dari buku tersebut sebenarnya memang tidak sampai itu ke bertakwa. Jadi orang baik, good man, mungkin itu sudah susah juga. Sudah susah juga ya di sana gitu. Jadi apalagi ini kita bicara bertakwa tadi sesuai dengan visi kita sebagai seorang Muslim. Jadi pertanyaannya kalau kita tegaskan Kang Ponsen bahwa kalau kita bicara why-nya tadi kenapa? Ya ini sebenarnya tidak lepas dari dua hal. Ya satu adalah tentu orang. Gitu ya. Yang kedua adalah tentu sistem. Gitu. Jadi ini harus dibaca secara makro. Ya, sekaligus secara mikro. Mikro itu artinya secara orang per orang. Tentu orang dimanapun dia bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk juga. Ya, tetapi saya ingin menegaskan bahwa sebagaimana juga disitir oleh Profesor Fleming tadi itu bahwa ya memang peran sistem ya dalam hal ini sistem yang kita adopsi di sana, di barat maupun juga di sini gitu yang kita adopsi di sini itu sebenarnya kan tidak jauh berbeda. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa universitas itu adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu adalah bagian dari sistem bernegara. Begitu. Nah, ini yang kemudian tadi didasarkan kepada sistem sekuler kapitalistik tadi itu. Jadi wajar tanda kutip kalau di barat gitu ya, ketika orang itu menganggap bahwa agama itu tidak ada urusannya gitu ya dengan berbagai persoalan kehidupan. Artinya persoalan kehidupan ya pikirkan aja sendiri gitu gitu ya dengan ini mereka tidak ada semacam guidance gitu ya. Itu sama juga dengan di kita. Kalau kita lihat 3 kasus tadi itu kan sebenarnya orang-orang atau pelaku-pelakunya itu kan sebenarnya juga patut diduga itu dia sudah kehilangan arah. Bagaimana mungkin dia misalnya seorang yang cukup punya uang itu kemudian tidak mau bersabar misalnya untuk menempuh proses, gitu loh. Padahal dia punya segala-galanya. Beda kan kalau orang misalnya nggak punya uang ya akhirnya
DO misalnya begitu kan. Nah ini kan justru menunjukkan kalau seorang budayawan dulu mengatakan, Pak Mokhtar Lubis itu mengatakan apa yang disebut dengan budaya nerabas. Nerabas itu shortcut gitu ya. Jadi maksudnya pengen cepet gitu. Ya. Jadi tidak mau kemudian melihat bahwa di dalam proses kehidupan itu ya semuanya tentu ada aturan-aturannya. Betul. Begitu ya. Sederhana apapun gitu kan yang ada di situ. Sehingga dari sini kita bisa melihat kalau seorang guru besar misalnya melakukan tadi pelecehan, dia kan paham seharusnya bahwa itu tidak boleh. Gitu kan. Tetapi mungkin karena longgarnya tadi pengawasan gitu, tidak ada hal yang membuat dia menjadi takut gitu kan. Padahal sebenarnya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kan dengan malaikatnya. Begitu kan. Kemudian yang ketiga kasus ketika dia melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien tadi kan udah jelas dia punya kewenangan, maksudnya dia punya kemampuan tadi disalahgunakan. Gitu kan. Harusnya dia jaga itu dalam arti untuk membuat pasien kalau katakanlah operasi nanti operasinya berlangsung dengan baik karena kemudian dia bisa perlakukan dengan prosedur yang benar. Ini malah bukannya dia fokus ke situ, ini malah kemudian langgar malah perbuatannya tadi itu kepada orang lain yang jelas-jelas itu kita sudah sama-sama paham lah pemerkosaan itu adalah kejahatan kriminal begitu. Nah ini saya kira dari tata nilai tadi itu yang semakin menjauhkan orang dari agama. Ya, nah yang kedua ya kapitalisme dalam konteks sistemnya tadi itu memang tadi ketika universitas itu dipaksa untuk membiayai dirinya sendiri atau sebagian besar, ya tentu dia akan melakukan apapun. Misalnya contoh, kita perlu dana sekian, gimana caranya itu? Kalau misalnya negaranya itu aware, mestinya kemudian semua dicukupi. Betul. Ya, artinya orang kemudian akan bicara tentang kamu tinggal belajar. Soalannya kamu mau belajar atau tidak? Kalau nggak mau belajar, didorong untuk belajar, tetap tidak dibiarkan begitu saja. Tapi ketika ingin belajar, semuanya sudah difasilitasi. Nah sekarang dengan kemudian keadaan sekarang, kenapa kemudian tadi Profesor Fleming mengatakan akhirnya justru menjadi beban, gitu ya? Karena tadi negara tidak hadir dan yang hadir itu adalah tadi oligark tadi itu, yang akhirnya membuat universitas itu tadi berorientasinya pada materi, kepada pragmatisme, sikap ya pokoknya yang penting untung begitu kan, tidak ada urusan. Karena sudah tidak ada lagi kocoran dana. Iya, tidak ada kocoran. Apalagi sekarang kalau mengambil contoh si Trump tadi itu, ya dia semakin brutal gitu ya dengan mangkas dana grant yang atau beasiswa yang diberikan ke situ kan lebih parah lagi gitu. Hanya gara-gara tidak ada kesamaan di dalam tadi visi. Artinya gini, sebagai penguasa Trump mestinya terbuka open ketika ada universitas ya yang misalnya mengkritik dia. Di sini juga sama, kalau kemudian ada kritik terhadap pemerintah dari universitas mestinya jangan dibungkam. Begitu loh. Nah, sekarang ini salah satu yang menjadi indikator kematian tadi itu universitas Kang Ponsen itu banyak yang tidak berani bicara karena khawatir tadi apa yang dikatakan itu nanti akan merusak institusinya, merusak kemudian karirnya dan seterusnya begitu. Bahkan putar saya potong. Sekarang universitas di Indonesia itu banyak yang berlomba-lomba ngasih gelar doktor honoris causa buat para politisi. Iya, itu yang saya kira kemarin justru akan semakin tadi mendegradasikan karena di kita ini bawah sadar kita menurut seorang budayawan itu kalau kita itu punya gelar itu dianggap kayak kemudian kita ini punya strata tinggi gitu. Padahal coba bayangkan Kang Ponsen, kalau kemudian seseorang itu punya gelar tadi seperti kasus yang UGM, tetapi kemudian justru perilakunya itu adalah rusak, sebenarnya nothing. Dia tidak ada nilainya di masyarakat sebenarnya. Gitu. Artinya apa? Kita harus mengembalikan kalau dalam konteks ini ya kita harus memberikan kontribusi. Ya solusi kita adalah bahwa ya tentu saja kaum muslimin ya hari ini ada dua, ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Yang jangka pendek tentu adalah bahwa ini semua harus dihentikan. Artinya begini bahwa 3 contoh tadi itu enough gitu, cukup sudah, jangan ada korban lagi, jangan ada juga kemudian pelaku kejahatan tadi lagi gitu loh. Karena kalau tidak dihentikan ya berarti membuka kesempatan korban-korban baru itu akan muncul atau pelaku kejahatan itu akan muncul. Sementara tidak ada kemudian punishment ya, sanksi tadi untuk contoh kasus UI saja kan itu
sangat-sangat apa namanya memprihatinkan Iya, begitu minta maaf kan. aja nggak mau. Iya, minta maaf aja enggak gitu kan. Jangan-jangan ngulang juga enggak. Gitu kan. Nah, yang kedua yang sifatnya mungkin jangka menengah panjang lah begitu ya. Itu adalah memang kita mau tidak mau harus bicara tentang perubahan sistem. Jadi bahwa memang pendidikan itu kompleks, tetapi pengungkitnya atau poin pentingnya itu fondasinya. Fondasinya itu mesti kemudian kita kembalikan kepada akar apa namanya yang paling dasar, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat universitas itu kalau di zaman kejayaan Islam justru kemudian fondasinya ya akidah. Tidak ada kemudian hal yang dilakukan ini kecuali untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Jadi bukan untuk gelar, Kang Pojen. Iya, betul. Jadi makin orang itu gelarnya panjang gitu ya, ujungnya nanti ALM kan, ya almarhum kan. Nah itu harus disadari gitu. Betul. Ya kadang-kadang kita ada satir juga itu, profesor, doktor, kiai haji, bla 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 gitu ya. Nanti belakangnya apa MSI, PhD apa segala macam, ujungnya belum ditambah itu ALM. Ujungnya semua mati kan. Artinya begini maksudnya. Ilmu di dalam pandangan Islam itu adalah apakah membawa apa namanya pemiliknya tadi itu semakin dekat atau tidak kepada Allah. Kalau tidak, sekali lagi nothing, tidak ada gunanya. Justru dia akan nanti menjadi apa namanya tadi apa menjadi penyesalan di akhirat. Karena pertanggungjawabannya tidak main-main gitu. Ilmu kamu itu kamu pakai untuk apa? Kalau dipakai tadi perkosa orang, kemudian tadi apa namanya melecehkan orang, bohongin orang dan segala macam. Oh, masya Allah, naudzubillah itu di akhirat tuh nanti. Betul, kalau misalnya di dunia ini belum selesai, gitu. Artinya kita bisa belajar dari apa yang kemudian dilakukan oleh universitas-universitas di zaman kejayaan Islam, bahwa ketika sistem Islam itu digunakan, yaitu akidahnya ya atau dasar fondasi untuk akidah demi untuk ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua syariatnya itu juga kemudian diterapkan. Ya, misalnya salah satunya adalah negara itu bertanggung jawab terhadap pembiayaan universitas tadi itu, maka universitas tidak lagi mikir-mikir tentang tadi gimana nih caranya apa namanya beli ini beli itu segala macam, karena semua sudah dipenuhi. Dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil, Kang Konsen. Maksudnya itu sesuatu yang nyata yang sudah berlangsung berabad-abad. Saya garis bawah ini, berabad-abad. Jadi bukannya setahun 2 tahun nih. Gitu loh. Dengan penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah itu, perguruan tinggi itu terhormat karena tadi melahirkan orang-orang yang bertakwa, ya saksiahnya atau pribadinya itu adalah punya pikir Islami dan pola sikapnya juga Islami, kemampuan teknologinya juga oke, begitu ya. Tetapi itu semuanya diletakkan dalam kerangka bukan untuk kepentingan material atau keuntungan-keuntungan jabatan semata, apalagi kalau untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Gitu, naudzubillah kan. Yang harus itu. Jadi simpelnya kira-kira itu, sehingga harapannya Dark Academia ini bisa nanti menjadi apa yang kita sebut sebagai apa namanya harapan baru, dan harapan baru itu tidak lain ya tentu dengan Islam. Baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Ustadz Rian. Masya Allah, luar biasa ya. Dari pembahasan bersama dengan Ustadz Rian, kita bisa lebih memperdalam bahwa fenomena Dark Academia itu terjadi di semua negeri dan termasuk di negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini. Dan tentunya tadi Ustadz Rian sudah lakukan apa namanya memberikan sebuah solusi awal bahwa solusinya kembali kepada Islam. Tapi bagaimana solusi ini bisa kita dapatkan, how-nya seperti apa, dan kemana-mana pemirsa kita akan sama-sama bahas ya tentang sisi gelap universitas bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian, masih di spesial interview Roya TV. Baik pemirsa Roya TV ngaji ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Dalam pembahasan yang sangat menarik ini, kita sudah membahas tentang sisi gelap universitas bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian. Kita sudah membahas tentang apa itu sisi gelap atau disebut dengan Dark Academia. Lalu bagaimana Dark Academia itu terjadi di berbagai negeri. Dan apa sih pangkal masalahnya. Ustadz Rian tadi sudah memaparkannya kepada kita semua. Tinggal sekarang tahu bagaimana kita kembali kepada solusi tadi. Silakan Ustadz, kira-kira bagaimana kita kembali kepada solusi yang tadi Ustadz sampaikan. Kalau kita bicara tadi, maka ya tinggal sekarang tadi ketika kita ingin melakukan perubahan ini, kita paling tidak harus ada 3 hal. Satu, kita pahami ya keburukan ini, dan tadi paparannya sudah saya kira menggambarkan itu. Betul. Jadi
harapannya ya kontribusi kita nih Kang Ponsen dalam konteks spesial interview ini kita bisa memberikan insight lah, kita memberikan sebuah perspektif Ya, bahwa ini ada memang buruk dan insya Allah ini sama-sama kita pahami dan betul. kita tidak akan biarkan itu Hmm, ya, sehingga kita mesti harus speak up, harus ngomong terus, harus bicara terus gitu ya. Yang kedua adalah tentu tadi saya sudah spill sedikit tentang ketika kemudian kita ingin mengganti, pertanyaan arahnya kemana gitu. hmm. Kalau hanya sekedar dipecat, kasih sanksi walaupun tadi Besok-besok akan tumbuh tidak, lagi. nanti akan ini lagi gitu. Betul. Karena tidak ada perubahan yang sistemik. Jadi Betul. pertanyaannya bagaimana kita akan mendapatkan hasil lebih baik kalau sistemnya sama Betul. gitu. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari atau memahami tentang alternatif penggantinya tadi, dalam hal ini ya Islam gitu. Nah, Islam ini sekali lagi pemirsa, bahwa kita sudah kemudian punya sekian banyak pengalaman yang tadi saya katakan berabad-abad tadi itu. Betul. Artinya apa? Kita berharap bahwa gambaran Islam mulai dari sejak fondasi ya sampai kemudian tiang-tiang atau istilahnya tadi kerangka pilar-pilar utamanya, dan juga puncaknya tadi itu, bahwa pendidikan itu sebenarnya di dalam pandangan Islam sebenarnya adalah cara ya kita untuk bertakwa kepada Allah gitu ya. Jadi kalau Kang Ponsen kita ingat kemarin Ramadan itu Allah mengajarkan kepada kita ya, saum itu akan membuat kalian bertakwa gitu kan. Goalnya itu bukannya sekedar mungkin orang sebagian saya puasa nanti biar turun berat badan. Itu jauh, meskipun bisa jadi itu terjadi atau mungkin juga tidak terjadi, enggak ada urusan itu, tapi jadi nggak ketika dia saum itu menjadi manusia-manusia baru yang bertakwa tadi. Nah, pendidikan pun sama. Apakah pendidikan itu semakin nanti mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang dimiliki? Kenapa? Karena Islam kan udah jelas ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi menuntut ilmu, di sini yang menarik itu dikirakan kata-kata menuntut ilmu, bukan sekolahlah kalian gitu loh. Jadi sekolah termasuk universitas ya, itu sebenarnya hanya salah satu cara saja. Artinya bahwa ketika ilmu ini kemudian benar-benar sudah menjadi sebuah sebuah habit ya, sebuah tradisi yang kokoh begitu ya, maka tadi kegelapan ini ya tentu saja akan ada alternatifnya, ada cahaya terang. Cahaya terangnya Islam, yaitu apa? Intinya adalah penerapan aturan-aturan Allah khususnya di bidang pendidikan, di mana intinya pendidikan itu harus ya pertama tadi punya tujuan yang jelas, ya prosesnya juga jelas, sarana-sarananya juga jelas, yaitu semuanya difasilitasi oleh negara. Kenapa negara? Karena negara di dalam konteks Islam itu punya tanggung jawab. Al-imamu junnah, bahwa seorang pemimpin itu kemudian adalah laksana, kemudian perisai. Dia juga kemudian harus melindungi kepentingan-kepentingan masyarakatnya, sebagaimana di dalam hadis yang lain al-imamu ra'in. Dia itu adalah sebagai pengatur, pengurus. Jadi jangan sampai dia lepas tanggung jawab seperti tadi. Terserah kamu mau nyari duit dari mana, pokoknya yang penting laku gitu kan, kira-kira. Itu kan berbahaya. Betul. Gitu kan. Tetapi kalau kamu harus mendidik orang yang terbaik, karena ini nanti akan menjadi generasi penerus negeri ini, gitu kan. Maka saya biayai. Negara dalam konteks ini khalifah itu tanggung jawab. Betul. Begitu. Dan penghargaannya sangat luar biasa, Kang Ponsen. Termasuk kalau kita bicara hari ini, banyak orang bicara tentang tunjangan kinerja gitu ya, yang lagi rame, bicara tentang gaji dan segala macam. Justru di dalam konteks sistem Islam itu memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa. Misalnya contoh, katakanlah kalau Kang Ponsen menulis buku, maka buku itu kemudian nanti ya semakin tebal itu semakin bagus. Kenapa? Karena nanti akan ditimbang gitu. Masya Allah. Ditimbangnya bukan untuk dikasih uang kertas ya, tetapi adalah uang emas. Nah ini emas lagi mahal sekali. Malah emas lagi mahal kan, yang harus itu. Nah, betapa kita bayangkan ketika ilmu itu kemudian dikonversikan dengan penghargaan ya, bukan untuk orientasi materialistik, tapi untuk ini loh, kalau kamu punya ilmu itu kamu dihargai. Penghargaannya gitu, luar biasa. Dan itu nanti dikembalikan pada masyarakat. Allah. Gitu kan, ilmu tadi itu dalam bentuk buku dan macam-macam tadi itu. Sehingga dari sini maka negara itu nanti akan menjadi sebuah negara yang memiliki tadi karakter seperti yang baldatun thayyibatun warbun ghafur itu. Artinya apa? Baldah thayyibah, negeri yang baik. Karena apa? Dia disokong oleh orang-orang yang berilmu. Begitu kan? Bukan orang-orang yang malah justru tadi menggunakan ilmunya tadi itu untuk keburukan tadi itu. Dan yang lebih penting kuncinya adalah bahwa ilmu ini bukan hanya sekedar untuk warga negara, katakanlah satu negara itu saja, tetapi yang lebih visioner itu adalah Islam itu akan menjadi
rahmatan lil alamin, Masya akan Allah. disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, artinya dengan visi pendidikan yang seperti ini, gitu ya, tentu sangat berbeda tadi dengan yang dihadapi oleh Barat yang di-quote oleh Profesor Fleming. tadi Peter Fleming tadi itu. Hmm. Artinya apa? Kita punya harapan, Kang Bosen. Poinnya di situ. Hmm. Sehingga dari situlah poin ketiganya setelah kita tahu fakta buruk, fakta penggantinya, maka mari kita bersama-sama, Hmm. gitu, khususnya teman-teman akademisi, khususnya kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, khususnya juga para pemangku kepentingan ini, mari kita akhiri keburukan itu, mari kita mulai start baru ya dengan arah menuju kepada Islam, bukan mengulang apa yang sudah terjadi ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan cahaya ya yang akan menerangi apa namanya kita semua ya dan juga alam semesta ini dan meninggalkan dark kegelapan Masya akademia Allah. tadi itu. Saya kira itu, Kang Luar Bosen. biasa. Baik. Terima kasih Ustadz. Pemirsa Royal TV, ya itulah bagaimana kita ketika kita sudah punya arah. Arahnya yaitu Islam dan kita ingin agar Islam menjadi solusi bagi kita semua. Dan tadi Ustadz Dr. Rian menyampaikan kepada kita semua bagaimana pertama sisi manusianya, yang kedua sisi sistemnya harus kita tinggalkan dan kita menuju Islam. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan closing statement dari beliau, tapi jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik pemirsa, masih di spesial interview Roya TV. Roya TV ngaji ngerti ngaheji. Jangan lupa like, comment, and share. Kita sedang dalam acara spesial interview Roya TV dalam tema Sisi Gelap Universitas bersama dengan Dr. Muhammad Rian. Silakan Ustadz untuk menyampaikan closing statement kepada para pemirsa. Ya, pertama saya kira kita kembalikan kepada tadi fakta ini harus kemudian benar-benar kita sadari dan kita sudahi, gitu ya. Fakta yang buruk, mari kemudian kita sudahi dan tentu jangan sampai ini tadi menimbulkan korban baru maupun juga pelaku-pelaku kejahatan baru. Ya, saya ingin tegaskan ini apa yang terjadi tadi itu bukan sekedar pelecehan seksual, bukan sekedar pemerkosaan, tapi itu adalah kejahatan yang itu harus diberikan sanksi yang berat, begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, Kang Ponsen, sudah saatnya kita kemudian bicara tentang tadi Islam ya dalam konteks pendidikan sehingga kita akan senantiasa menyalakan harapan, menyalakan cahaya perubahan tadi itu sehingga kita berharap bahwa tidak ada lagi dark yang terjadi termasuk juga kemudian di dalam konteks pendidikan maupun juga di berbagai aspek karena kita tahu di dalam banyak tema kita sudah membahas bahwa kegelapan-kegelapan ini tidak hanya di dunia pendidikan saja, tetapi juga kemudian di ekonomi, di masalah-masalah sosial, masalah pemerintahan bahkan begitu. Sehingga kita harapkan Indonesia gelap yang selama ini sering menjadi topik ya, yang penting untuk kita kupas gitu. Itu hanya satu saya kira akan bisa diterangkan atau istilahnya dibuat terang gitu ya, diubah keadaannya dengan Islam. Insya Allah dengan Islam, syariat Islam mulai dari sejak akidahnya, mulai dari syariatnya dan juga yang lebih penting itu ada dari sisi implementasi sebagai sebuah daulah atau apa yang kita sebut dengan khilafah tadi itu, maka insya Allah persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini ya khususnya di akademisi ini dan juga perguruan tinggi ini akan bisa kemudian kita selesaikan dengan tuntas, bukan hanya sekedar tambal sulang. Saya kira itu. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Rian. Pemirsa Roya TV luar biasa ya, Ustadz Rian telah menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana sisi gelap universitas dan solusinya bagi kita semua. Pemirsa tetap semangat ya untuk sama-sama berjuang. Insya Allah Islam sebagai cahaya bagi kita semua yang akan menerangi kita semua. Kita tinggalkan sisi gelap kita masuk ke dalam cahaya Islam tentunya dengan perjuangan. Dan pemirsa bisa berjuang dengan cara apa? Sebarkan ya. Materi ini luar biasa, pembahasan kita luar biasa hari ini ya. Silakan sebarkan linknya, sebarkan link YouTube ini kepada saudara-saudara, sanak saudara, teman-teman, kerabat kerja dan sebagainya agar kita semua menjadi meraih pahala sebagai orang-orang yang sama-sama berjuang untuk mencerdaskan dan memberikan pemahaman yang baru kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik,
Saya Ponsensi Hidup Prawito bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri, mudah-mudahan bermanfaat acara ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.